lini rebah dalam membangun Kabupaten Ngada. Mana Ubi dan Tofa. Masyarakat Kabupaten Ngada mengandalkan hidupnya di bidang pertanian, sebagaimana yang diungkapkan Paul Art SPD dalam buku Masyarakat Ngada, Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan, dan Hukum Adat. Penghasilan utama sebagian dan menggunakan su'a atau tofa yang dipakai pertama kali oleh nenek moyang untuk bekerja di kebun. Ubi mendapat tempat khusus dalam ritus Sui Ubi sebagai puncak dari rangkaian perayaan Rebah. Sebagai simbol dalam perayaan Rebah, Ubi melambangkan jeripaya bersama. Ubi menjadi simbol keseluruhan hasil panen dalam dan melalui ubi syukuran atas hasil panen dilambungkan. Dalam bidang sosial, ubi menjadi sarana untuk memberikan wejangan. Ubi menjadi simbol idealisme dan prinsip dasar orang Ngada. Karena itu ritus Sui Ubi menjadi amat penting dan mesti didengarkan. Dalam bidang religius, Ubi menjadi simbol yang mengungkapkan kehadiran Allah yang menguasai segalanya. Bukti pemberian Tuhan terungkap dalam Ubi yang selalu ada setiap tahun. Kemudian Ubi dalam konteks ketahanan pangan. Nah, ini kaitannya dengan visi pembangunan Kabupaten Ngada. Terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul dan akses pangan, itu yang ada tuku. Masih ada? Yang benar. Tuku yang dibuat dari bambu itu masih ada? Betul tidak? Saya tidak yakin itu ya. Ada yang masih ada ya? Coba angkat tangan yang masih ada. Coba salah satu maju ke depan. Ya, maju nanti dapat hadiah itu. Silakan, saya maju. Coba satu ya. Ya, kasih mic. Coba ceritakan tuku yang ada di rumah itu apa saja, terdiri dari apa? Coba ceritakan tentang tuku. Oke, jadi baik. Tuku yang ada di rumah itu tuku untuk taruh daging. Oh, taruh daging. Oh, itu untuk taruh suibu. Betul ya? Oke. Salah satunya suibu. Suibu itu ditaruh di tuku untuk apa? Mengawetkan daging. Awe. Terus kemudian yang kedua apa lagi? Ada tuku lain lagi, coba selain tukun suibu ada yang lain lagi apa? Ada tidak? Nah, coba yang ada maju. Satu lagi. Ayo cepat. Iya maju. Kalau tidak maju berarti bohong ya. Cepat. Ya ada beri situ loh, beri situ ya. Masih maju. Di samping tuku untuk suibu, apa ada tuku yang lain? Coba. Untuk pengawetan lombok. Itu yang namanya tuku koro. Betul tidak? Oke, tuku koro. 3. Ada lain lagi, maju. Itu ada yang di Ya, maju lagi. Satu lagi. maju. Ya, maju. Ya, silakan menjelaskan. Ya, coba. Tuku sobo, tuku saya. Tuku apa? Tuku sobo, tuku saya. Tuku sobo, tuku sae. Betul di rumah ada? Saya tanya dulu, jangan saya bohong. Tadi kan bilang ada tadi ya. Di rumah betul ada tidak?
Ada. Ada tidak? Ada. Ada berapa tuku di rumah? 2. Rumahnya namanya sawah apa? Surizia. Sawah? Surizia. Surizia di kampung apa? Lanjut. Nanti saya cek. Betul tidak? Ya. Betul ya? Betul. Nah, di dalam tuku itu apa isinya? Sobo. Apa? Kacang. Kacang apa? Padi. Betul ya? Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi ini sebetulnya tuku ya. Bibit ya. Terus kemudian pada saat mana lagi itu dikeluarkan? Keluarkan pada saat Siswa. Oh, resis ya, resis. Apa? Oh, itu sebagai tuku. Nah, oleh karena itu kira-kira apa yang dimaksudkan dengan tuku saat ini? pan, Apa? pan, pan, Tabungan di koperasi. operasi. Itu yang dimaksudkan tuku. Ketersediaan. Jadi ketika mau kuliah begitu semester langsung kirim, betul tidak? Itu yang dimaksudkan ya. Jadi semua jawaban ini benar ya. Nanti dapat hadiah beri 100 berapa? Ya, sebentar nanti menghadap ajudan ya. Silakan kembali. Ya. Ya, langsung ke sana, terima uangnya. Jadi hari ini sudah ya, tukar jelas, tuku sudah jelas ya. Jadi ada tuku yang simpan apa tadi, Swimu? Simpan loan. Terus apa lagi tadi? Simpan hasil panen, ya, hasil produksi pertanian. Nah, oleh karena itu ya, pada kesempatan ini terbaik juga untuk mensyukuri itu hasil panen. Nah, kemudian ya, saya juga ingin menggarisbawahi, kalau kemarin orang tua pada zaman dulu kita menggunakan apa untuk kebun apa tadi toh. Nah, sekarang saya meminta satu maju ke depan. Kalau saat ini kira-kira apa pengganti tofa pada era modernis saat ini? Traktor. Ini stiper tidak boleh ya, stiper dilarang menjawab ini. Traktor, Ya, bukan itu stiper. Apa? traktor, Bagus. Ya, apalagi? Traktor apalagi? pacu, Apalagi? Apa? mesin rintis, Mesin rintis, apalagi? Iya. Di zaman sekarang juga pemerintah memberikan alat yang biasa digantikan pacul untuk menanam jagung. Iya. Terus ada juga alat untuk memanen padi. Iya. Terus lagi. Sudah ya? Satu dari stiper maju. Stiper maju. Ini yang kelas berat. Iya. Saya mau coba stiker nih, 2000 bidang. Mari, ya. Ya, silakan dari stiker, kita dengarkan. Dia nama Pati dan Bupati, coba sini jelaskan. Ya. Di era modern tinggalkan yang namanya SUA. Karena sudah berbagai perkembangan ya. Kemudian kebutuhan akan produksi ya. Pangan itu harus besar untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang jutaan. Apakah kita harus tetap dengan SUA? Kan bagaimana kira-kira? Apa yang pemerintah lakukan? Apa yang saudara pelajari berkaitan dengan pertanian dalam konteks membangun ngada dalam bingkai Tante Nela Paris, khususnya di sektor pertanian? Coba jelaskan. Jadi kalau kita berbicara soal berupaya menjaga ketahanan pangan, jadi kalau ketahanan pangan itu menjadi satu isu yang memang sangat sering dibicarakan dari, maksudnya dibicarakan secara global. Jadi salah satu tantangan akibat
yang berkaitan dengan ketahanan pangan itu adalah ketersediaan lahan. Jadi menyempitkan lahan yang sudah dialihfungsikan untuk kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu, kalau dalam bidang pertanian kita mengenal dengan sebutan diversifikasi. Artinya kita mengkombinasikan, tetapi ketika kita mengkombinasikan harus ada taburan teknologi di dalamnya. Jadi yang tadi dibicarakan soal pengganti SUA. Jadi sekarang program pemerintah itu untuk bisa memfungsikan semua lahan-lahan tidur, itu pemerintah mengeluarkan yang namanya traktor roda 4 dan roda 2. Jadi itu dari konsep SUA. Setelah itu untuk meningkatkan ketahanan pangan itu, jadi perlu penerapan teknologi dalamnya. Jadi dari pengganti SUA tadi ada traktor. Setelah itu kalau untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah itu menyediakan bibit-bibit unggul untuk kegiatan budidaya. Setelah itu ada yang namanya teknologi pertanian yang harus kita terapkan. Misalnya ada jarak tanam untuk jarak tanam setiap budidaya tanaman. Setelah itu ada yang kita sebut sebagai pemberian pupuk. Jadi pemberian pupuk itu seperti sekarang traktor yang saat ini sering kita dengar dengan istilah mekanisasi pertanian. Jadi semua sudah mulai bergeser seluruhnya ya. Terima kasih, jawabannya luar biasa ya. Kembali ke tempat. Baik, saya pikir itu langsung 3 orang sana. Jadi baik, ini sudah bagus ya. Sudah mulai panas, sebentar pasti akan lebih panas lagi. Jadi saya coba dengan mulai membuka kegiatan itu. Jadi sekali lagi ya, Tante Nela Paris, ini sebetulnya kita ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para lelu, yaitu tadi harus punya kebun, harus punya pelihara. Bagaimana meningkatkan yang namanya tuzamula besi, itu sebetulnya ya. Nah, tuzamula besi peni itu kita mensyukuri pada saat reda. Sebentar kita akan gali lebih jauh lagi. Saya pikir itu ya. Sementara dari saya, nanti materi ada ya. Saya tidak akan menyampaikan semua karena waktu. Silakan sebentar kita akan diskusi ya lebih lengkap lagi yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Terima kasih. Kembali saya serahkan kepada moderator. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang mulia buat Bapak Bupati dan juga respon yang sangat luar biasa dari seluruh peserta literasi talkshow Rebahan. Luar biasa. Ternyata mereka mata makin melek ketika menuju ke sebelah kiri. Enak. Itu biar tidak pakai perintah, langsung berdiri. Itu mau gugup tidak pakai lagi. Ini enak. Saya kira kita perlu melangkah lagi untuk menggali lebih jauh berkaitan dengan antara budaya Lebah dengan sedikit hal-hal religius. Kita perlu mendengarkan sedikit dari Romo. Ada istilah dalam bukunya Romo itu bertuliskan judulnya tuh manajemen konflik berbasis budaya. Itu ada satu poin, kalau terjadi budaya bako atau perundingan damai, dan menjadi salah satu opsi yang paling bisa diterima dalam sistem sosial masyarakat Ngada. Dan Bakbo ini adalah perwujudan dari narasi budaya Ngada tentang Vego Koko Bogi Kei. Kira-kira menurut Romo istilah ini atau terminologi ini penjelasannya seperti apa? Silakan Romo. Terima kasih moderator kita. Salam literasi. Sekali lagi belum semangat. Salam literasi. Luar biasa. Kalau Bapak Bupati tadi memancing talk show kita, diskusi kita menjadi hangat dengan hadiah seperti Bapak Presiden kecintaan kita Bapak Jokowi ketika menanyakan peserta menyebut Pancasila langsung ada hadiah sepeda. Dan cara seperti tadi Pak Bupati juga menunjuk ke samping kiri, semua dapat sepeda. Lalu saya dalam spirit literasi budaya hari ini sebentar di penghujung
semangat literasi, hadiah berupa buku yang tadi disampaikan oleh moderator kita, buku manajemen konflik berbasis budaya dari Ngada untuk Indonesia, untuk masing-masing perpustakaan seluruh sekolah dan OMK yang ada saat ini di sini. Baik. Buku ini kata pengantarnya dari samping kiri saya ini, Pak Bupati ya. Karena dari Ngada untuk Indonesia. Baik. Seperti disampaikan moderator Pak Vester, saya coba pada kesempatan ini dengan waktu yang singkat ini melihat Reba dalam perspektif manajemen konflik berbasis budaya. Secara khusus dalam konteks kita Reba Langa tahun ini, saya akan melihat suiuwi dalam inkulturasi Reba, kekuatan nilai budaya dan agama masyarakat Ngada dalam manajemen konflik. Salah satu manajemen konflik yang berangkat dari kekuatan budaya kita adalah tadi, Babo, perundingan damai. Sebentar akan saya jelaskan. Materi lengkap ada, sudah saya serahkan ke panitia, ada juga handout, sudah ada. Pada kesempatan ini, saya akan secara singkat menyampaikan 6 hal penting. Pertama, Reba itu apa untuk menjawab kegelisahan kita generasi milenial zaman ini tentang pemahaman kita tentang Reba. Reba sudah mendapat pengakuan negara sebagai warisan budaya tak benda. Yang berikut suiuwi dalam inkulturasi Reba untuk kita melihat kekuatan nilai budaya Ngada dengan Reba dan agama Katolik masyarakat Ngada untuk memanage, mengelola, mengatasi konflik-konflik yang terjadi dari kekuatan budaya kita, dan telah menjadi model contoh dari Ngada ini untuk seluruh Indonesia. Yang berikut kita akan lihat sedikit Reba mempersatukan dan memartabatkan manusia sesuai tema kita hari ini yang tadi sudah diangkat oleh Pak Bupati, pendapat dari Dr. Hubert Muda SPD tentang dekalog orang Ngada. Itulah sebenarnya memuliakan, memartabatkan manusia Ngada. Dan yang terakhir, dalam persiapan kita untuk Misa Reba 15 Januari hari Senin nanti, saya akan tunjukkan sedikit titik jumpa, titik temu Reba dan perayaan Ekaristi sebagai persiapan kita untuk memaknai Reba nanti. Baik, sesepuh-sesepuh kita orang Ngada, orang-orang tua kita seperti digambarkan oleh Bapak Lukas Naik, Kepogesu kita tadi, para informan tokoh adat yang terdiri dari orang-orang sederhana di kampung-kampung kita seululang ngamede Eko Palemala. Dari kesederhanaan mereka sepakat mengatakan begini, ku buku gua Rebau Wikenana pu memang kata detela tenena nah ulung ya kita ko elen epo siza demori peranga ko ada gua rabago musik kita lemone duda. Saya terjemahkan, Reba itu berawal dari kehendak leluhur yang mewariskannya untuk kita. Kita wajib mengikuti dan melestarikan lantaran Reba merupakan adat gua, artinya adat, peraturan, hukum yang mengatur, menuntun demi kebahagiaan kehidupan kita. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang pengertian Reba tadi, Pater Paul Ahn, yang juga tadi disinggung oleh Pak Bupati, seorang misionaris etnolog yang sangat terkenal dalam bukunya Agama Orang Ngada, Kultus, Pesta dan Persembahan. Dia menyebut
Rebah merupakan pesta terbesar maupun dalam perayaan lahiriah. Tentang rebah ini, dan terutama untuk kita komunitas Hulu Langemeze Eko Palemala, membangkitkan semangat dan keyakinan kita. Paul R. menulis tentang rebah di Bajawa sebagai berikut. Apabila rebah sudah kelihatan di kampung, maka kepowesu dari Langa akan mengumumkan di kampung dan juga di kampung-kampung lain yang berada dalam wilayahnya bahwa inilah bulannya untuk merayakan pesta rebah. Pada pesta rebah ini, kepowesu, Bapak Lukas dan teman-teman, ya, sebagai satu pribadi kultus yang menduduki satu posisi yang utama, kenaemu, tetukunumu, mumu nungalema, abupo nusipera, untuk pewarisan nilai-nilai budaya rebah ngada untuk kita. Selanjutnya, saya perlu menyampaikan secara singkat bahwa rebah adalah fenomena keagamaan dan merupakan sebuah ritus agama yang dirayakan setiap tahun oleh masyarakat kita. Rebah memiliki 5 arti, dan 2 yang paling utama. Pertama, tentang mula rebah yang Januari ini, dan seluruh wilayah di wilayah kita sebentar akan dijelaskan lebih dalam oleh kepowesu. Itu mula rebah kita di sini Januari, biasanya mulai dari Desember sampai dengan Februari. Dan yang kedua, rebah sebagai perayaan syukur untuk perjalanan kita setahun yang sudah lewat, dan menyiapkan, memantapkan, menimba kekuatan dari nilai-nilai rebah ini untuk perjalanan kita sepanjang tahun yang baru yang akan datang. Sehingga orang kita bilang rebah itu apa? Secara singkat dia bilang pesta tahun baru ada. Itu sebenarnya berangkat dari arti yang utama ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kita pada kesempatan ini bahwa sebagai orang Langa, orang Ngada yang punya budaya rebah, kita harus bersyukur dan berbangga bahwa rebah kita sudah mendapat pengakuan dari negara, penetapan dari negara menjadi warisan budaya tak benda. Kita tepuk tangan. Selain yang terkini, Pak Bupati menginformasikan seperti Jaing Ngada dan sebagainya. Tapi pada tahun 2017 saya ada menulis di buku saya ini yang akan dibagi sebentar. Itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan rebah ngada menjadi warisan budaya tak benda. Pertanyaannya, kenapa rebah ngada diangkat sampai ke level nasional menjadi warisan budaya tak benda? Melalui SK nomor 63384 garis MPK.E/KB/2016. Karena rebah dinilai memiliki kandungan fakta telah, petua leluhur, dan lesede pedapawe, pesan kebijaksanaan hidup yang menembus lokalitas masyarakat Ngada. Ini artinya apa? Pesan atau pedoman moral etis rebah Ngada memiliki nilai-nilai universal yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin berikut kita lihat yang menjadi inti pembahasan saya. Suiuwi dalam inkulturasi rebah. Ini menjadi kekuatan nilai budaya dan agama masyarakat Ngada dalam manajemen konflik, dalam menyelesaikan konflik, dalam mengelola konflik.
Rebah sebagai salah satu ritus budaya yang paling dikenal di antara berbagai ritus masyarakat Ngada. Dalam momentum pesta adat seperti rebah dengan ritus intinya dalam Suiwi, akan kita dengar dalam misa inkulturasi hari Senin nanti ada Suiwi, itu dipadukan dengan kegiatan keagamaan dalam bentuk perayaan Ekaristi, misa inkulturasi rebah. Secara inkulturatif itu ditentukan pemarisan nilai-nilai luhur untuk perdamaian dan rekonsiliasi serta manajemen konflik sebagai pesta damai, pesta harmoni, keutuhan ciptaan antara manusia dengan sesama, dengan dirinya, dengan alam lingkungan, dan dengan Tuhan, dengan seluruh semesta dalam konteks keutuhan ciptaan ini. Jadi inti dari Suiwi yang menjadi kekayaan orang Ngada sebenarnya mengandung nilai amat dalam untuk penyelesaian konflik, untuk manajemen konflik. Saya ambil satu contoh bahwa proses perjumpaan nilai-nilai agama Katolik dengan budaya Ngada yang telah menjadi kekuatan dalam manajemen konflik selama ini dapat kita melihatnya dengan jelas dalam kutipan penggalan syair Suiwi berikut ini. Misalnya di sapaan awal Suiwi, kita dengar molo-molo, "Ote mazeta nituzale inema bunusi susukiri ringalika o matewa maisi masa-masa mori waktu tanangan kami wite sengata mai masa wienga semori mai moli mai kita wepodutu mazamogo wika papafara inu papares." Artinya, oh Allah maha tinggi dan maha dalam, ibu bapa dan persekutuan para leluhur, sang kasih yang tak terbatas, tungku api cinta ilahi, oh penguasa semesta tanah Ngada, kami mengundang yang esa, kiranya semua datang, kami memanggil yang satu, kiranya semua hadir. Marilah kita duduk dan berhimpun, makan bersama, minum bergilir. Ini kekuatan yang luar biasa, pemarisan nilai-nilai budaya damai, culture of peace, dan juga manajemen konflik. Belum lagi waktu ritual Suiwi itu sendiri, pemecahan pembagian ubi. Misalnya begini, "Ubi puzetalena da kilimoro kagowana dan asili ana bunga Suio ubi." Ubi dari surga yang tumbuh melingkar dengan benar dari arah kanan, diwaris anugerahkan kepada Siliana bunga, maka terbagilah ubi untuk banyak umat manusia. Dan selanjutnya cukup lengkap di dalam naskah yang ada itu. Saya ambil satu yang berhubungan dengan manajemen konflik. Moe vikonone leko vitor eso vivi maisi pasu maenau suio uvi. Ini artinya dalam hubungan dengan manajemen konflik menuju rekonsiliasi dan budaya damai adalah kebaikan wajib kita kembalikan ke dalam. Kejahatan harus dikeluarkan. Bibir jangan sampai menipu, pipi jangan sampai cemberut. Mai kita moge ne sogoboy, meku ne toa telu, magolai likoke, raba muzi le more. Kita berbuat baik, berlembut hati, saling berdamai, saling bersahabat, agar hidup kita penuh damai sejahtera dan penuh kebaikan. Itu satu contoh kekuatan nilai budaya rebah melalui Suiwi untuk manajemen konflik.
Selanjutnya secara singkat saya mau menyampaikan bahwa rebah kita sesungguhnya menyatukan dan memartabatkan manusia. Seluruh nilai budaya kita secara lengkap itu sesungguhnya mengangkat derajat harkat luhur kemanusiaan kita. Bayangkan, Tuhan Allah menjadikan kita manusia itu secitra, segambar dengan Allah. Diri kita adalah nenungia teba, cerminan Tuhan Allah sendiri. Sebagai nampak dalam patah telah kita orang lain. Baik meze zale, Fiki naadiri, lina pia kisah, teba toro nenungia kita. Yang artinya sungai mengalir menuju samudra raya, yang kotor ke pinggiran, yang hening bening jernih ke tengah. Tuhan Dewa turun berkaca dalam kita. Anak-anakku, adik-adikku, penerus masa depan budaya adat tanah, rebah langa, rebah ngada kita. Ingat baik-baik betapa mulianya martabat kita manusia dalam nilai budaya rebah. Kita adalah citra Tuhan, imago Dei, gambar Allah sendiri. Maka tepat tema rebah kita tahun ini yang dirancang panitia luar biasa. Ini justru makna terdalam dari nilai rebah langa kita, bahwa rebah menyatukan dan memartabatkan manusia. Kita manusia dijadikan dengan martabat yang luhur. Dan terakhir saya akan menunjukkan titik temu antara rebah dan ekaristi. Sebagai salah satu puncak dari kehidupan kebudayaan orang Ngada yang dirayakan setiap tahun sebagai perayaan tahun baru, rebah merupakan perayaan syukur dan sekaligus memohon penyertaan Tuhan untuk perjalanan hidup dalam tahun yang baru. Melalui ritus Suiuwi yang adalah bagian inti dari tuturan pewarisan nilai budaya rebah kita, ini sesungguhnya mengekspresikan religiusitas kita orang Ngada. Melaluinya secara khas orang Ngada mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada yang secara tunggal atas kehidupan manusia yang telah memberikan kehidupan melalui ubi yang tadi Pak Bupati katakan sebagai simbol santapan jasmani. Pada sisi lain, sebagai penganut agama Katolik, orang Ngada juga memiliki perayaan Ekaristi sebagai puncak dari kehidupan menggereja. Ritus Suiuwi sebagai sebuah ritus sekaligus perjamuan puji syukur memiliki korelasi dengan perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik. Perayaan Ekaristi merupakan perayaan puji syukur atas kemurahan yang ilahi Allah yang menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dalam Yesus yang adalah pembawa korban itu sendiri mengorbankan dirinya untuk memberi hidup bagi semua anak manusia. Adanya titik temu inilah pada akhirnya diharapkan bahwa ungkapan puji syukur orang Ngada kepada yang ilahi yang secara mendalam terungkap dalam akan bisa dipersatukan atau mendapat kepenuhan atau pleroma dengan korban puji syukur Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi. Sebagai penutup, dalam konteks Pancasila, upacara rebah menjadi bagian upaya moral agama yang berkelindan dengan kebudayaan untuk menanamkan spirit, nilai-nilai moral, serta memiliki ketahanan iman, ketahanan sosial budaya di tengah realitas kemajuan tantangan zaman ini. Karena itu, mari kita tetap lestarikan budaya adat tanah rebah dengan nilai-nilai
kemanusiaan universal yang sangat tinggi luhurnya ini. Karena eksistensi rebah harus senantiasa dijaga dan dilestarikan generasi penerus dimanapun berada. Sebab rebah merupakan sumbangan yang orisinal dari masyarakat Ngada untuk NKRI. Dari Langa Ngada untuk Indonesia. Salam literasi rebah Ngada. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah buat Bapak Romo yang sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif berkaitan dengan rebah dalam titik temunya dengan perayaan Ekaristi, Suwi dan lain sebagainya. Kalau saya dengar dari tadi, ini memang berat, materinya berat, tetapi ringan kalau kita sudah biasa mengikuti acara rebah. Apalagi terminologinya tuh sangat mendalam. Sampai-sampai kalau saya dengar tuh bahasanya tuh kayak merinding bulu-bulu kita. Tapi kita perlu internalisasi atau pendalaman itu melalui beberapa pertanyaan pemicu dan sekaligus pemacu untuk kita dalam door prize yang akan disampaikan oleh kedua teman kita, Bung Egen dan Mbak Karin. Silakan. Baik. Yang berikut kita masuk ke bagian door prize. Jadi kejutan kita bersama. Door prize-nya berupa apa? Itu masih jadi rahasia. Jadi bisa lebih besar, tentunya pasti lebih besar dari jumlah yang sebelumnya. Ya, untuk door prize-nya kita akan membacakan pertanyaan. Dan yang paling pertama angkat tangan dialah orangnya. Oke, maju ke depan, sampaikan jawabannya, dan kemudian akan dikonfirmasi oleh pembicara benar atau tidak. Apabila benar, langsung menuju ke sini untuk menerima door prize. Bisa dapat? Oke. Akan memperhatikan siapa yang paling pertama angkat tangan. Pertanyaannya, perayaan rebah nama wujud tertinggi atau Tuhan dalam tuturan budaya Ngada. Silakan Bung Icun, yang mana tarik saja, tidak apa-apa. Bung Icun tarik saja. Silakan menuju podium. Profesor, tolong mic-nya. Dewajitan itu berani. Bagaimana pembicara, apakah jawabannya betul? Betul sekali, mari kita beri tepuk tangan. Dan langsung mari menghadap ke sini. Ya. Baik, penjawab pertama ini kita berikan hadiah berupa buku dengan judul Skipper FP kehadiran demi SDM pertanian unggul. Kita berikan tepuk tangan untuk penjawab pertama. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Bung Egen, silakan. Pertanyaan yang kedua, ini jawabannya bisa 2 orang. Oke, bisa 2 orang. Bisa 2 orang sekalian ya. Bukan kedua tangan ya, 2 orang. 2 orang. Silakan. Ya. Ubi atau ubi itu menjadi unsur yang sangat penting dalam perayaan rebah. Pertanyaannya, mengapa harus ubi dan bukan yang lain? 2 orang. Ayo, mengapa harus ubi bukan yang lain? Silakan. Ternyata dari adik-adik dari SMP Santo Agustinus Langa dan SMAK Santo Agustinus Langa. Silahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kifli. Kenapa ubi menjadi simbol rebah? Karena ubi merupakan makanan pokok para leluhur. Ya. Orang kedua. Orang kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Ica.
menjadi makanan pokok kita saat rebah, karena ubi adalah salah satu makanan dari leluhur kita yang dari beberapa tahun yang lalu sudah kita kenal. Sekian dan terima kasih. Amin. Baik, kita tanya dulu ke Bapak narasumber apakah jawaban ini benar. Kalau belum benar, masih bisa kita lempar ke yang lain. Siap-siap. Jawaban yang benar ada 2, yang dijawab baru 1 jawaban. Jadi masih setengah. Oh ya? Ya. Masih setengah. Bagaimana nih Bung Egen? Baru tentang makanan pokok para leluhur. Masih ada jawaban yang kedua, yang utama. Kita tambah lagi 1 orang peserta. Mari. Yang manakah Bung Ecun? Dari Recis. Oke, jadi jawaban yang sudah disebutkan jangan diulang lagi. Jadi baik, saya akan menjawab mengapa ubi adalah makanan utama para leluhur, karena pada saat karena ubi adalah makanan yang pertama kali dimakan oleh para leluhur saat bekerja kebun, dan juga ubi adalah makanan utama. Sekian dan terima kasih. Bagaimana belum narasumber kita? Tidak tepat. Belum tepat. Belum tepat. Pater bilang belum tepat. Oh, ini dia. Ini dari Langan nih. Langsung dari Langan nih. Yang menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga ini mengulang jawaban yang pertama. Langsung dari Langan. Yang sudah dijawab tadi, jangan lagi. Karena dia sangat sakral dalam perayaan rebah. Ini baru pertanyaannya mengapa? Mengapa? Pertanyaannya mengapa harus ubi dan bukan yang lain? Karena dia sangat sakral dalam perayaan rebah. Bagaimana narasumber? Mendekati benar. Mendekati. Nyaris. 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 Oh ya, yang berdiri di ke bawah. Menggambarkan itu, bahwa kenapa ubi itu Memberi makan untuk semua orang. Mungkin itu maksud. Pertama, kenapa ubi merupakan simbol dari rebah? Karena ubi merupakan simbol persatuan dari nenek moyang kita hingga sekarang. Saya langsung melengkapi. Menyimbolkan, ya, menandakan hubungan relasi sakralitas antara leluhur kita manusia nada dengan Tuhan Sang Pencipta. Oh ya. Itu jawaban. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk adik-adik kita yang sudah berani menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk penyerahan door prize langsung ke sini di bagian MC. Mereka akan mendapatkan pupuk organik cair, karena tadi pertanyaannya lumayan berat. Mereka mendapatkan pupuk organik cair. Ini adalah produksi dari Stiper. Agrowisata Stiper Forest Jawa. Ini harganya berapa ini? Pastinya lebih besar. Dan pastinya manfaatnya lebih dari harga yang tertera ya. Ini adalah pupuk organik cair yang membantu untuk menguraikan organik berhara yang penting untuk pertumbuhan. Ya. Yang sudah selesai silakan kembali ke tempat. Satu lagi narasumber yang akan memberikan ujangan kepada kita tentang literasi lebaran. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bung Egen dan Mbak Karin yang sudah mengantar kita dalam berbagai door prize. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Salam literasi. Angkat tangan baru sebentuk ini ya. Sekali. Salam literasi. Salam. Baik, terima kasih untuk Adus. Kita melangkah ke
perbincangan kita yang berikut. Kalau dari tadi itu memang materinya rasa-rasanya kepala saya itu agak puyeng karena memang banyak sekali dan berat. Tetapi jangan anggap remeh, itu maknanya luar biasa kalau kita cermati baik-baik. Berikut kita perlu masuk mengerucut ke dalam rebah. Kalau tidak salah tadi di display yang kita lihat itu ada anak-anak muda kejar-kejar ayam dapat kemudian bawa pulang. Itu dia juga bagian dari rebah kalau tidak salah. Kita mohon penjelasan sedikit dari Bapak Lukas Nayak. Penjelasannya sampai ke tahapan menuju rebah. Menuju rebah itu apa saja persiapannya, ritualnya apa saja sehingga